Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu selalu berdoa supaya anak-anak ibu di rumah selalu diberi kesehatan. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan kedua video bab 1 tempat umum kelas 4. Seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, bahwa minggu kemarin ibu sudah membagikan atau share berupa catatan yang di situ sudah ibu beri perintah supaya kamu menulis ke dalam buku tulis atau buku catatan. Baik, kita akan lanjut pada pelajaran pertama, yaitu bab 1 berdasarkan catatan yang kamu tulis di minggu kemarin, yaitu tentang bab U1 tempat umum, yaitu pengertian tempat umum. Tempat umum kamu sudah bahwa tempat umum adalah suatu tempat yang banyak orang berkunjung di dalamnya. Jadi di mana-mana kamu melihat tempat umum yang banyak orang berkunjung di dalamnya, itu adalah tempat umum. Apa fasilitas yang harus dimiliki di tempat umum? Tempat umum harus memiliki fasilitas yang pertama sekali, yaitu kakus. Kakus artinya toilet. Yang kedua, tong sampah. Tong sampah untuk menjaga kebersihan. Jadi semua pengunjung harus membuang sampah pada tempatnya agar kebersihan terjaga. Dan bisa juga fasilitas penunjang lainnya. Apa contohnya? Bisa tempat duduk, bisa tempat makan, atau tempat-tempat yang bisa membuat para pengunjung menjadi nyaman untuk dikunjungi. Oke, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh tempat umum. Tempat umum sebetulnya kamu sendiri pasti sudah mengunjunginya, di mana tempat umum ini boleh dikunjungi oleh semua orang. Apa saja? Yang pertama adalah taman kota. Taman kota, seperti kita ketahui, fasilitas yang ada di taman kota sudah pasti kita tahu untuk bermain, berolahraga, atau bersantai. Atau kamu bisa juga berkunjung ke sana untuk jalan-jalan sore atau pergi untuk refreshing. Itulah kegunaan taman kota. Yang kedua, bandar udara. Bandar udara adalah tempat orang menunggu pesawat, dan baik itu dari luar negeri, luar kota. Baik. Yang ketiga, terminal bus. Terminal bus, seperti kita ketahui, kamu juga pasti sudah pernah mengunjungi terminal bus. Terminal bus yaitu tempat orang menunggu bus atau menunggu kedatangan bus, baik itu dari luar kota atau dalam kota. Terminal bus fungsinya sama dengan bandar udara. Kalau bandar udara, kendaraannya itu berupa pesawat terbang. Terminal bus yaitu berupa bus yang ada bus mini, ada bus angkutan umum, dan ada juga bus untuk angkutan dalam kota. Baik, untuk yang keempat, pelabuhan kapal. Pelabuhan kapal itu adalah tempat kapal berlabuh dan berangkat membawa penumpang atau barang. Ya, di Pekanbaru pasti kita sudah tahu tempat pelabuhan kapal kita ada di Tanjung Urung. Di sana banyak para pengunjung yang dari luar atau dari dalam negeri. Dan ada juga seperti pengiriman barang dari luar dan dari dalam negeri. Baik, yang kelima, pasar. Ya, pasti sudah tahu adalah tempat orang melakukan kegiatan jual beli. Ya, orang jual beli pasti tempatnya di pasar. Jadi
pasar juga termasuk tempat umum. Yang keenam, sekolah. Sekolah juga tempat umum, siapapun boleh bersekolah. Bahkan di negara kita sendiri wajib untuk sekolah, untuk menuntut ilmu di sekolah. Yang ketujuh, rumah makan atau restoran. Rumah makan atau restoran itu adalah tempat orang makan, melakukan pertemuan, atau ada acara-acara boleh dilakukan di rumah makan atau restoran. Adapun tempat umum yang khusus bagi golongan tertentu adalah, maksudnya adalah tempat umum tetapi khusus bagi golongan tertentu. Contohnya adalah masjid. Masjid adalah tempat khusus bagi umat Islam melakukan ibadah. Yang kedua, gereja. Gereja adalah tempat khusus bagi umat Kristiani melakukan ibadah. Yang ketiga, pura. Pura adalah tempat khusus bagi umat Hindu melakukan ibadah. Yang keempat, wihara adalah tempat khusus bagi umat Buddha melakukan ibadah. Dan seperti kita ketahui, kelenteng adalah tempat khusus bagi umat Konghucu untuk melakukan ibadah. Oke, kita akan masuk pembelajaran kedua, yaitu tentang cara menulis tulisan Arab Melayu. Kamu dituntut untuk bisa menulis tulisan Arab Melayu. Di waktu kelas 3 Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menulis tulisan Arab Melayu. Sebelum kita belajar menulis tulisan Arab Melayu, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih yang mengarang tentang buku pembelajaran tulisan Arab Melayu. Baik, kita lanjut. Ya, Raja Ali Haji adalah penulis kitab yang diberi judul Kitab Pengetahuan Bahasa pada tahun 1851. Pada tahun 1857, beliau kembali menulis buku tentang tata cara menulis dalam aksara Melayu yang berjudul Bustan Al-Katibin, yang artinya Taman Para Penulis. Bustan Al-Katibin menulis tentang pemberian awalan dan awalan ber dan awalan ter. Baik, ternyata Bustan Al-Katibin, dari Bustan Al-Katibin inilah kita bisa belajar bagaimana tentang pemberian awalan ber dan awalan ter. Baik, kita lanjut cara menulisnya. Terlebih dahulu kita bahas tentang awalan ber. Awalan ber, cara penulisannya ada 3 cara. Yang pertama, ada contoh. Yang pertama adalah apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi R di awalnya. Jadi bagaimana cara penulisannya? Yang di awalnya huruf R, sementara ber, di akhir ber ada huruf R juga. Kita berikan pada contoh pertama. Rumah. Rumah adalah di awal katanya adalah huruf R. Apabila diberi awalan ber, maka R-nya double atau 2. Kamu bisa lihat dari kananmu. Kita mulai dari kata dasarnya. Sebelum kita memberikan ke awalan ber, yang pertama adalah rumah, R-U-M-H. Oh iya, sebelumnya Ibu ingatkan, kamu harus bisa menentukan huruf-huruf Arab Melayu. Di kelas 3 Ibu sudah berikan kamus. Ibu harap di kelas 4 ini kamu tidak perlu lagi melihat kamus.
Oke, rumah diberi awalan ber, maka salah satu R-nya ada ibu beri garis, maka salah satu huruf R harus dihapus. Hasil kata dasarnya adalah berumah. Salah satu R-nya harus dihapus. Itu yang di awal kata dasarnya huruf R. Contoh yang kedua, cara yang kedua. Apabila pada awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain huruf R. Ya, contoh kedua, main. M, main. Itu adalah selain huruf R. Kamu lihat dari sebelah kananmu, kata dasarnya M-A-I-N. Diberi awalan ber ditambah main, maka hasil kata dasarnya adalah bermain. Di sini tidak ada yang berubah pada kata dasarnya. Hanya penambahan awalan ber saja. Oke, untuk contoh ketiga atau cara yang ketiga adalah berani, berat, beras. Coba kamu lihat pada kata dasar yang ketiga ini, itu di bawahnya tulisan Arab Melayunya, coba kamu lihat, adalah kata yang memang sudah ada kata ber. Jadi memang tidak diberi awalan ber. Oke, pada awalan ter. Cara penulisan Arab Melayu pada awalan ter juga memiliki 3 cara. Yang pertama, apabila kata dasarnya di awalnya ada huruf R sama dengan awalan ber tadi ya, maka pada contohnya yang pertama adalah ramai. Kamu lihat dari sebelah kanan, ramai apabila ditambah huruf awalan ter ditambah ramai, R-nya jadi double, maka R-nya, salah satu R-nya dihilangkan, dan hasil dari kata dasarnya teramai. R-nya menjadi 1. Cara yang kedua, tawa. Tawa adalah kata dasar yang di awalnya selain huruf R, sama dengan cara yang kedua pada awalan ber tadi. Tawa, T. Kamu lihat dari sebelah kanan, tawa. Setelah itu awalan ter ditambah tawa, maka hasil kata dasarnya tertawa. Tidak ada yang berubah pada kata tawa, hanya ditambahkan dengan awalan ter saja. Cara yang ketiga, ada terjun, teras, terus. Terjun, teras, terus. Ini adalah kata dasar yang memang sudah memiliki kata ter pada awal kata dasarnya. Jadi tidak perlu diberi awalan ter lagi. Oke, anak-anak ibu semuanya, sekarang kamu sudah paham. Mudah-mudahan video yang ibu kirimkan ini bermanfaat bagi kamu. Apabila ada keraguan pada diri kamu dari penjelasan yang ibu jelaskan ini, kamu bisa hubungi ibu lewat Japri atau WA. Semoga bermanfaat dan selalu diberi kesehatan semuanya. Sampai jumpa.